mengatakan Wahabi. Ya, Wahabi sudah masuk di tanah air sudah lama. Di zaman Tuanku Imam Bonjol, kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itulah Wahabi yang pertama kali masuk. Mereka juga punya peran dalam istilahnya dalam perjuangan Indonesia. Muhammadiyah misalkan ketika sering dikonstruksi oleh sebagian kecil umat Wahabi misalkan, dan Wahabi itu identik keras dan ancaman yang sekarang kadang suka muncul juga gitu kan. Tuntutan atau pernyataan sikap alasan menolak kehadiran Ustaz Firanda mengisi tablik akbar di rangkaian Hari Jadi Wajo ke-623. Dunia maya Indonesia tengah dikejutkan oleh beredarnya pernyataan kontroversial menyesatkan dari salah satu tokoh utama aliran penyimpang Wahabi Salafi. Dalam tayangan yang menjadi sorotan utama publik Indonesia itu, Yang Mulia Ustadz Firanda Andirja Al-Wahabi tertangkap basah mengeluarkan pernyataan yang sangat mengejutkan hati jutaan umat Islam Indonesia. Pasalnya, dalam unggahan YouTube Yufid Wahabi itu, Firanda Andirja Al-Wahabi menuding bahwa salah satu pendiri organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan, merupakan berpaham Wahabi Salafi. Firanda Andirja Al-Wahabi mengutarakan bahwa tokoh perjuangan Indonesia yang sangat terkenal yakni Imam Bonjol merupakan tokoh utama aliran menyimpang Wahabi Salafi. Berikut adalah statement kontroversial menyesatkan dari pentolan utama Wahabi Salafi Indonesia, Firanda Andirja Al-Wahabi. Rahimahullahu ta'ala. Ya akhi, dia berdakwah dengan murni, dia berdakwah kepada tauhid, dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, macam-macam. Kenapa? Karena ada orang yang hasad, tidak suka dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Karena orang mengatakan Wahabi. Ya akhi, Wahabi sudah masuk di tanah air sudah lama. Di zaman Tuanku Imam Bonjol, kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itulah Wahabi yang pertama kali masuk. Mereka juga punya peran dalam istilahnya dalam perjuangan Indonesia. Ya. Adapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Hal yang cukup menghebohkan dan cukup menggelitik bagi kita semua, di mana salah seorang ustadz Wahabi, yakni Ustadz Firanda Andirja, salah seorang ustadz Wahabi yang memang cukup populer, terkenal di kalangan umat Islam di Indonesia, karena beliau ini selalu tampil dalam berbagai pengajian-pengajian, baik secara langsung maupun pengajian-pengajian melalui YouTube dan stasiun TV. Ustadz Firanda Andirja itu kemudian menghebohkan ketika dia membawa salah seorang ulama besar di Indonesia, pendiri salah satu organisasi kemasyarakatan, yakni Persyarikatan Muhammadiyah, menyebut bahwa Wahabi itu telah lebih dulu masuk di Indonesia, di mana dia menyebut bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, adalah Wahabi. Demikian pula salah seorang pejuang kemerdekaan dari Sumatera, yakni Tuanku Imam Bonjol, Firanda Andirja, begitu beraninya itu kemudian membawa nama-nama dua tokoh tersebut, nama dua pemimpin nasional, pahlawan nasional, dengan menyebut bahwa beliau adalah Wahabi. Muhammadiyah misalkan ketika sering dikonstruksi oleh sebagian kecil umat Wahabi misalkan, dan Wahabi itu identik keras dan ancaman yang sekarang kadang suka muncul juga gitu kan. Sesungguhnya tidak punya tautan sebagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pada Wahabiyah.
buku-buku kitab-kitab yang dibaca Kiai Dahlan nyaris dalam daftar menurut Kiai Haji Hajid yang paling dekat dengan beliau itu tidak terdaftar kitabut tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahab. Justru yang paling kuat itu Risalatut Tauhidnya Abduh dan Kitabul Imannya Ibnu Taimiyah yang perspektifnya sangat mendalam dan luas gitu ya. Jadi kemudian Kiai Dahlan seperti juga Kiai Hasyim Asy'ari biarpun lama bermukim di Mekah ya seperti ikan di laut tidak terpengaruh menjadi asin gitu kira-kira. Jadi dan ketika di Indonesia bahkan Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah di pusat kebudayaan Jawa yang sinkretis kira-kira gitu. Dan dia tetap menjadi penghulu ketika dia menjadi presiden Muhammadiyah. Sehingga dalam diri Muhammadiyah ini kekuatan budaya juga kuat sebenarnya, cuman ekspresinya aja yang beda. Firanda Andirja ini memang dalam berbagai kesempatan berusaha untuk kemudian berlindung di balik gerakan-gerakan dakwah Wahabi yang selama ini banyak ditentang oleh para ulama-ulama dan kiai-kiai di Indonesia. Kenapa banyak ditentang? Karena model dakwah Wahabi yang sangat kaku, yang sangat tekstual, letter-let, gampang menuding orang sesat, gampang menuduh orang kafir, gampang menuduh orang musyrik. Karena kedangkalan berpikir itulah yang kemudian menimbulkan kesimpulan-kesimpulan yang dangkal, yang sempit dalam memahami nas-nas ayat suci maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok-kelompok Wahabi termasuk Firanda Andirja juga pernah ditolak beberapa bulan yang lalu ketika hendak mengisi pengajian di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, yakni di Kabupaten Wajo. Padahal sebagaimana kita tahu, Wajo ini adalah salah satu kota santri, berdiri salah satu pesantren terbesar di Sulawesi Selatan yang telah berkontribusi bagi pembangunan agama, dakwah, dan mencetak banyak ulama-ulama, kiai-kiai, ustaz-ustaz di Sulawesi Selatan. Justru menolak kedatangan Firanda Andirja dalam mengisi pengajian tersebut yang rencananya diundang oleh Bupati Kabupaten Wajo. Geruduk ratusan peserta aksi dari berbagai organisasi dan santri As'adiyah yang menolak rencana kedatangan Ustaz Firanda Andirja. Amran memilih menemui langsung tanpa pengawalan ketat. Jumat 25 Maret 2022. Bupati Wajo nampak berbaur dengan peserta aksi mendengarkan tuntutan atau pernyataan sikap alasan menolak kehadiran Ustaz Firanda mengisi tablik akbar di rangkaian Hari Jadi Wajo ke-623. Laporkan. Insya Allah nanti malam kami bersama dengan Majelis Ulama Indonesia, bersama dengan seluruh pimpinan Ormas, bersama dengan Forkopimda untuk memutuskan siapa nanti yang akan mengisi tausiah yang ada di Masjid Agung. Artinya bahwa materi-materi dakwah kelompok-kelompok Wahabi ini memang banyak tertolak atau tidak diterima di kalangan mayoritas Muslim Indonesia. Adanya pencatutan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun Tuanku Imam Bonjol sebagai Wahabi adalah sebuah bentuk upaya perlindungan daripada kelompok Wahabi Firanda Andirja dalam menyemaikan gerakan-gerakan dakwanya di Indonesia supaya tidak mendapat penolakan secara masif dari kalangan umat Islam karena membawa dua ulama besar tersebut. Tetapi satu hal yang harus diwaspadai, bahwa kelompok-kelompok Wahabi dengan mudah dan gampang untuk kemudian menyeret-nyeret orang lain atau bahasa kasarnya memfitnah orang. Inilah kelakuan dari mereka-mereka yang dalam rangka
melakukan gerakan-gerakan dakwanya, menempuh apapun yang bisa dilakukan. Yang penting gerakan dakwanya itu bisa berjalan dengan baik. Di sisi lain, kelompok-kelompok ini juga secara umum sering membid'ahkan tahlilan, maulid, ziarah kubur, dan kegiatan-kegiatan hari-hari besar Islam, karena dianggap itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kita berharap bahwa umat Islam bisa paham dan bisa sadar bahwa gerakan dakwah daripada kelompok Wahabi ini harus dijauhi, harus dihindari, karena telah menciptakan perpecahan persatuan umat Islam di Indonesia. Mereka tidak segan-segan memfitnah para ulama untuk kemudian kepentingan berlindung di balik gerakan dakwah yang mereka banyak ditolak oleh berbagai kalangan umat Islam di Indonesia.